Halo Sobat Story Film. Hari ini, saya akan mereview sebuah film horor Amerika yang berjudul The Boys, yang dirilis pada tahun 2016, menceritakan tentang seorang gadis Amerika yang memutuskan pergi ke Inggris untuk bekerja sebagai pengasuh. Greta Evans direkrut oleh pasangan lansia kaya untuk menjaga putra mereka. Langsung saja, ini dia alur ceritanya. Sesampainya di sana, Greta Evans melepaskan sepatunya dan memanggil si tuan rumah yang bakal menjadi majikannya. Sepertinya tidak ada seseorang pun di sana. Kemudian berjalan melihat-lihat suasana rumah besar itu. Lalu dia terkejut, dia kedatangan seseorang yang bernama Malcolm. Malcolm ialah seorang pengantar jasa, penyedia bahan pokok di keluarga itu. Kemudian Malcolm mengajak Greta berkeliling mengintari gedung itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita tua bernama Nyonya Wesley, istri pemilik rumah itu. Dan dia bertanya, "Di mana sepatumu?" Lalu Greta menunjukkan tempatnya melepaskan sepatunya. Ketika Greta kembali ke tempat di mana sepatunya dia letakkan, dia terkejut melihat sepatu itu hilang. Kemudian Nyonya Wesley dengan santai berkata, "Itu mungkin ulah anaknya." Kemudian Nyonya Wesley memperkenalkan suaminya, yang bernama Tuan Wesley, dan juga memperkenalkan Brahms, anaknya yang akan diasuh oleh Greta, anak laki-laki itu. Sebuah boneka porselin. Dia terkejut dan tertawa, menganggap itu hanyalah lelucon, dan berpikir seharusnya yang diasuh adalah anak manusia, bukan boneka. Nyonya Wesley dan Tuan Wesley terlihat serius, memberitahu Greta bahwa banyak pengasuh telah melamar pekerjaan itu, namun Brahms menolaknya, karena mereka tidak muda, dan tidak cantik. Keluarga Wesley juga mengajari Greta cara merawat Brahms, memberinya daftar aturan ketat, yang harus dipatuhi. Hal ini termasuk, membacakan bacaan untuk Brahms dengan suara keras dan jelas, memutar musik keras untuknya, menyimpan sisa makanan di lemari es, memasang perangkap tikus, dan memberikan ciuman selamat malam kepada Brahms. Nyonya Wesley juga memberitahu Greta bahwa Brahms pemalu, dan hanya bergerak saat tidak ada yang melihatnya. Tuan dan Nyonya Wesley kemudian menanyakan pendapat Brahms tentang Greta. Greta merasa aneh dengan apa yang dialaminya. Tidak lama kemudian, mereka berdua keluar dan memberitahu Greta bahwa Brahms menyukai Greta dan ingin Greta mengasuhnya. Greta lalu menelpon adiknya untuk menceritakan pengalamannya di rumah itu. Keesokan harinya, Greta mendengar Nyonya Wesley yang marah karena Brahms telah menggeledah kamarnya. Kemudian Tuan Wesley datang, menyatakan bahwa mereka akan pergi berlibur meninggalkan Greta sendirian bersama Brahms. Tuan Wesley menunjukkan beberapa jadwal Greta untuk beberapa hari ke depan, dan mereka menekankan agar Greta mematuhi aturan. Setelah mereka pergi, Greta mulai mengabaikan aturan-aturan di rumah itu, dan meninggalkan Brahms sendirian. Greta terbangun, karena mendengar suara-suara aneh di tengah malam, dan Greta segera mencari sumber suara aneh itu. Saat berada di depan sebuah lukisan, tiba-tiba ada tangan yang menarik dirinya dan mencekiknya. Ternyata hanya sebuah mimpi buruk, dan dia terbangun dari tidurnya. Kemudian, tak masuk ke kamar Brahms dan melihat air mata Brahms mengalir di matanya. Saat diperiksa, ternyata ada air yang menetes dari plafonnya yang bocor. Tiba-tiba Greta mendapat telepon. Tapi ketika dia mengangkatnya, tidak ada yang berbicara. Kemudian keesokan harinya Malcolm datang untuk mengantarkan bahan makanan, dan Greta mengajukan beberapa pertanyaan tentang Brahms kepada Malcolm. Malcolm lalu bercerita bahwa Brahms pernah menjadi anak laki-laki sejati, dan merupakan satu-satunya anak dari Tuan dan Nyonya Wesley. Namun suatu hari, rumah mereka kebakaran, dan mereka tidak dapat menyelamatkannya. Brahms meninggoy. Boneka itu hanyalah dijadikan sebuah pengganti untuk menghibur bagi keluarga yang kehilangan Brahms. Kemudian Malcolm mengajak kencan Greta dan ia pun mau. Saat sedang menelpon adiknya, Greta melihat Brahms sedang mengawasinya. Karena takut, Greta pun menutup pintu itu. Greta lalu bergegas mandi. Namun dia terkejut saat mengetahui
bahwa rambutnya telah dipotong dan gaun serta kalungnya menghilang. Greta kemudian bergegas mencarinya. Dia melihat ke arah lantai atas, lalu mendengar suara-suara aneh. Saat dia menaiki tangga dan tiba-tiba tangga loteng menutup dengan sendirinya. Greta terperangkap dan terkunci di dalam. Saat Malcolm datang menjemput Greta, lalu Greta berteriak meminta tolong. Tapi Malcolm tidak mendengarnya, dan dia malah pergi meninggalkannya. Greta kemudian mencoba mencari jalan keluar lain. Lalu tiba-tiba bayangan besar muncul di depan wajahnya, menakutkannya, dan dia pingsan. Di pagi harinya, saat Greta terbangun dia keluar secara misterius. Dia menjelaskan kepada Malcolm, apa yang terjadi tadi malam. Ternyata tangga itu bisa menutup dan membuka dengan sendirinya. Greta bertanya sekali lagi, tentang Brahms kepada Malcolm. Dan dia menjelaskan, bahwa ada dua rumor tentang Brahms. Ada beberapa orang di kota yang merasa kasihan kepadanya. Mereka mengingat dia adalah anak yang sangat baik. Namun ada juga yang menyatakan bahwa anak itu jahat. Malamnya Greta menelpon adiknya lagi. Kakak perempuannya, memberitahu dia, bahwa mantan pacarnya yang kasar, yang bernama Cole, telah berusaha mencari tahu keberadaan Greta. Greta sangat membenci Cole, karena Greta pernah mengalami keguguran akibat dipukul Cole. Ketika hari beranjak malam, Greta kemudian bersiap-siap tidur, dan menyikat giginya di kamar mandi. Dan lagi-lagi dia mendengar suara aneh dari kamar Brahms. Ketika dia mendekat, kamar Brahms yang terlihat sangat berantakan, dengan banyak kertas berserakan. Lalu dia menegakkan kepala Brahms yang miring. Dan tiba-tiba kepala itu bergerak dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi hanyalah sebuah mimpi. Dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Keesokan harinya Greta pergi ke kamar Brahms dan mau melihat apa yang terjadi. Brahms telah mengubah posisinya. Dia duduk dengan jadwal Greta di sampingnya, seolah-olah dia meminta Greta untuk patuh dan melakukan segala sesuatu, sesuai dengan peraturan. Greta yang kaget segera berlari ke kamarnya dan mencoba menelpon adiknya. Tiba-tiba telepon berdering. Saat Greta menjawab telepon, terdengar suara anak-anak, yang menyuruh Greta untuk mengikuti aturan. Kemudian tiba-tiba bayangan muncul di bawah pintu, dan terdengar suara seorang anak yang memanggil. Greta kini menyadari, bahwa boneka itu menyimpan lebih banyak rahasia, daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Boneka itu hidup. Greta kemudian membuka pintu dan melihat nampan berisi makanan, yang diberikan Brahms kepadanya. Saat itu perasaan Greta campur aduk, ternyata Brahms tidak ingin menyakitinya. Dia hanya ingin perhatiannya. Dia kemudian menelpon Malcolm, dan memberitahunya tentang hal itu. Tapi Malcolm tidak menganggapnya serius. Di tempat lain kemudian memperlihatkan, Nyonya dan Tuan Wesley menulis surat kepada Brahms, yang menyatakan kami tidak tahan untuk hidup dengan keadaanmu yang sekarang. Gadis itu milikmu sekarang. Setelah menulis surat ini Tuan dan Nyonya Wesley mengisi mantel mereka dengan batu dan bunuh diri. Greta kini menyadari, bahwa Brahms hanyalah arwah seorang pemuda lugu, yang ingin diperhatikan. Dan kemudian bersikap baik kepadanya, dan melakukan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Keesokan harinya Malcolm datang membawa surat dari Nyonya Wesley dan Tuan Wesley, kemudian dia juga mengajak Greta jalan-jalan malam itu. Greta kini merasa bertanggung jawab terhadap Brahms, dan menolak ajakan Malcolm, karena kecewa Malcolm pergi meninggalkan mereka. Kemudian Greta dikejutkan oleh Brahms, yang bisa berpindah tempat dengan sendirinya. Keesokan harinya, Greta meminta Malcolm untuk datang, dan akan menunjukkan bahwa Brahms sebenarnya masih hidup. Awalnya dia gagal membuktikannya, karena boneka tersebut hanya bergerak saat tidak ada yang melihat. Jadi kemudian dia meninggalkan boneka itu sendirian. Benar saja, boneka itu kemudian bergerak sendiri. Akhirnya Malcolm pun mempercayainya. Malam itu, Malcolm tinggal bersama Greta. Keduanya menghabiskan waktu bersama. Namun kebersamaan mereka dihentikan oleh Brahms yang merasa cemburu. Lalu keduanya berbincang di dapur. Malcolm menyadari bahwa Greta semakin dekat dengannya. Dia memperingatkannya dengan mengungkapkan cerita yang lebih rinci seputar kematian Brahms, menurut apa yang dia ketahui. Ketika dia masih kecil dulu, Brahms pernah bermain dengan seorang gadis seusianya, bernama Emily.
Pada ulang tahun Brahms yang ke-8, Emily pergi bermain dengan Brahms di rumah besar Wesley. Dan tidak pernah kembali. Tubuhnya kemudian ditemukan di hutan, dengan tengkoraknya yang hancur. Ketika polisi tiba di rumah tersebut, untuk menanyai anak laki-laki Tuan Wesley, rumah mereka sudah dalam keadaan terbakar, dan Brahms kemudian ditemukan tewas. Dengan ini Malcolm menyimpulkan, bahwa roh Brahms yang bersemayam di boneka itu, mungkin saja jahat. Di pagi harinya, mantan pacar Greta yang kasar, Cole, telah muncul di mansion itu. Berniat untuk memaksa Greta kembali ke rumah. Demi keselamatan Greta, di malam harinya, Greta meminta bantuan Brahms sang boneka. Saat Cole terbangun, dan melihat pesan yang ditulis dengan darah, yang menyuruhnya pergi. Percaya hal itu dilakukan oleh Greta atau Malcolm, dia menjadi marah. Greta menyadari bahwa Brahms telah melakukannya. Dia mencoba menjelaskan kepadanya, tapi Cole menolak untuk mempercayainya. Akhirnya Malcolm bergabung dengan mereka. Dan dia meyakinkan Cole bahwa lebih banyak hal dalam boneka itu daripada yang diketahui. Cole yang sudah emosi, menjadi marah. Dan menghancurkan boneka itu, hingga berkeping-keping. Dan kejadian aneh mulai terjadi. Saat lampu rumah mulai berkedip-kedip, rumah mulai guncang, dan mereka mendengar suara-suara gemuruh di balik dinding. Cole mencoba mencari tahu dari mana sumber suara itu berasal. Lalu tiba-tiba cermin yang ada di dekatnya pecah dan meledak. Cole terlempar darinya, kemudian muncul dari belakangnya, sosok seorang pria, yang ternyata adalah Brahms, yang sudah dewasa, dan menggunakan topeng porselin, yang identik dengan wajah boneka itu. Dalam pergumulan tersebut, boneka itu berhasil mengalahkan Cole dan mengkoitkannya. Malcolm dan Greta ketakutan, lalu lari mencari keselamatan diri. Greta dan Malcolm lalu menuju kamar Brahms. Di sana mereka juga menemukan boneka yang terbuat dari gaun, rambut dan perhiasan Greta yang hilang, juga terletak di tempat tidur Brahms. Rupanya dari ruangan itulah Brahms mengawasi Greta selama ini. Greta juga menemukan surat perpisahan dari keluarga Wesley, yang mengungkapkan rencana mereka untuk meninggalkan Greta sebagai pasangan Brahms. Brahms kemudian menjatuhkan Malcolm, dan mengancam akan membunuhnya, jika Greta pergi. Greta kemudian melarikan diri dari rumah itu namun kembali, untuk menyelamatkan Malcolm. Dengan mempersenjatai dirinya dengan obeng, dia menunjukkan jadwal aturan dan memaksa Brahms tidur. Lalu Brahms meminta ciuman selamat malam. Ketika dia mencoba menciumnya, Greta kemudian menusuknya, dan Brahms mencekiknya, tetapi dia mendorong senjatanya lebih dalam menyebabkan boneka itu pingsan. Greta menyelamatkan Malcolm, dan mereka melarikan diri dari rumah itu. Pada adegan penutup film, Brahms terlihat sedang menyatukan kembali potongan-potongan boneka tersebut, yang menunjukkan bahwa ia mungkin masih hidup. Dari kisah semua ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Brahms sebenarnya tidak pernah mati. Dia selalu menjadi anak kecil yang sinting, dan dialah sang predator penghancur Emily, pada ulang tahunnya yang ke-8. Untuk menyelamatkannya dari polisi, orang tuanya lalu membakar rumah mereka sendiri, dan memalsukan kematiannya, serta menyembunyikannya di dalam tembok rumah besar itu. Hal ini juga yang mencerminkan alasan Tuan Wesley dan Nyonya Wesley untuk melakukan bunuh diri. Ya, rasa bersalah mereka melebihi rasa cinta mereka terhadap anaknya. Kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri penderitaan mereka sendiri. Berkaitan dengan aturan kerja Greta, saat Nyonya Wesley memberitahu Greta tentang peraturan rumah, dia menjelaskan bahwa Brahms menyukai musik yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa karena Brahms yang tinggal di balik tembok, harus mendengar suara apapun dari luar dengan suara keras. Keluarga Wesley tampaknya sangat berhati-hati dalam menjaga rumah mereka, dan menyetok makanan yang berlebihan. Jelas makanan itu diberikan kepada Brahms. Nyonya Wesley juga memberitahu Greta, bahwa Brahms adalah sosok pemalu, dan hanya bergerak ketika tidak ada yang melihatnya. Ini menunjukkan bahwa boneka tersebut tidaklah pernah benar-benar bergerak sendiri, namun digerakkan oleh Brahms yang asli, yang ada di balik tembok. Demikianlah penjelasan singkat tentang film ini. Semoga hari kalian enjoy dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe video ini.